Kemudian Bung Karno memenjarakan seluruh rekan-rekan seperjuangannya. Ini kan fakta sejarah. Kemudian Bung Karno memenjarakan seluruh rekan-rekan seperjuangannya. Ini kan fakta sejarah. Siapa yang dipenjarakan? Yang menolak PKI. Muhammad Rum, 4 tahun 4 bulan. Ini kan ahli negosiasi kita. Perjanjian Renville, perjanjian Meja Bunda. Dipenjara 4 tahun 4 bulan tanpa pengadilan sama sekali. Muhammad Nasir, ini Ketua Masyumi ini. Perdana Menteri Indonesia yang menyatukan mosi integral sehingga Republik Indonesia Serikat berubah menjadi NKRI kembali. Dipenjara juga tanpa pengadilan. Kemudian Sekjen Masyumi Muhammad Saad, Syekh Muhammad Saad dimasukkan penjara juga oleh Bung Karno. Kenapa? Karena menolak Masyumi. Nggak usah kita mengelak sana sini. Di Medan Syekh Asad Talib Lubis, itu ulama besar kami di sini, salah satu pendiri Al-Wasliyah, dipenjara juga. Buya Hamka 2 tahun lebih sampai minum kencing. Menurut paman guru saya, adik sepuruan Buya Hamka, tinggal di rumah bapak saya 3 tahun, mengazankan saya waktu lahir. Beliau yang cerita Buya Hamka di penjara zaman Bung Karno itu sempat minum kencing. Apa salahnya Buya Hamka? Imperialis, kapitalis? Bukan, karena beliau menolak PKI, menolak komunis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila semakin asik. Mudah-mudahan kita semua pada kesempatan ini diberikan umur panjang, sehat selalu, banyak rezekinya, dihindarkan dari semua musibah. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan mengomentari, mereaction sebuah video yang menyebar di media sosial, di mana almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain pernah mengatakan bahwa Soekarno ini memenjarakan teman-temannya atau lawan politiknya tanpa pengadilan. Kita semua tahu siapa Soekarno. Soekarno adalah arsitekturnya Indonesia. Soekarno adalah orang yang menciptakan Pancasila. Soekarno adalah orang yang memaparkan Pancasila dengan sejelas-jelasnya sehingga bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara, karena ada budaya Nusantara yang kita yakini. Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Budaya luar. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara, karena ada budaya Nusantara yang kita yakini. Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri.
mabuk budaya luar. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara, karena ada budaya Nusantara yang layak. Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Budaya luar. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam. Jadi negara ini bisa bersatu karena Soekarno. Gak ada Soekarno, gak ada Indonesia. Pertama, hal ini harus dicamkan baik-baik. Gak ada Soekarno, gak ada Pancasila. Gak ada Pancasila, gak ada Indonesia. Sepakat? Ketika Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno itu di eranya belum bisa membuat sebuah kemajuan yang berarti di segala bidang. Kenapa? Ya karena apa yang dilakukan oleh Soekarno itu adalah mengawal Pancasila dan UUD 1945, mengawal Pancasila dan UUD 1945, sehingga Indonesia tetap bersatu dalam Pancasila, bersatu dalam kebinekaan, bersatu dalam merah putih, bersatu dalam nasionalisme. Makanya kelompok-kelompok yang mencoba mau merubah kesepakatan yang sudah menjadi konstitusi kita oleh Soekarno itu dilawan. Oleh Soekarno itu dipenjarakan, bahkan ada yang dihukum mati. Kenapa? Ya teman si teman, tetapi kalau membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan rakyat Indonesia, ya berarti mereka bukan teman lagi. Mereka disebut sebagai pengkhianat, mereka disebut sebagai musuh bangsa dan negara Indonesia. Mau dia ulama ke, mau dia PKI ke, mau dia kelompok apapun, kalau sudah mau merubah konstitusi, maka mereka adalah musuh bangsa dan negara Indonesia. Ya kita tahu ada dua kelompok yang ingin mengganti konstitusi kita. Pertama PKI di era Musso, yang kedua DITI. Jadi kita itu terbelah menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama ada nasionalis Pancasila, kelompok yang kedua komunis, kelompok yang ketiga orang-orang yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, termasuk di dalamnya DITI. Nah Soekarno yang berjibaku mendirikan negara ini dengan Pancasilanya, gak mau dong. Baru juga mereka tahu-tahu kita pecah belah. Makanya musuh-musuh negara, entah dia yang mau mendirikan negara Islam maupun mendirikan negara komunis, itu disikat habis. Dan saya pastikan semuanya itu diponis
berdasarkan pengadilan. Gak mungkin bro Soekarno mengeksekusi lawan-lawan politik tanpa pengadilan. Yang saya baca dari berbagai macam sumber memang lewat pengadilan, termasuk melakukan hukuman mati kepada ketua DITI. Ketua DITI itu dihukum mati, itu lewat pengadilan. Jadi fitnahan yang dilakukan oleh antek-antek Orde Baru dengan memplesetkan sejarah dan menjelek-jelekan Soekarno, supaya mengatakan bahwa Soekarno PKI itu adalah sebuah perbuatan yang keji. Dan itu sekarang ketika masuk tahun politik sudah mulai diviralkan, sudah mulai diangkat kembali. Menjustis bahwa Soekarno PKI itu fitnah yang sangat kejam, fitnah yang sangat kejam. Dan rakyat Indonesia harus sadar, jas merah jangan sekali merupakan sejarah. Beda bro antara PKI, nasionalis Pancasila, dan kapitalis, beda. Kalau PKI mungkin sama merah, tapi merahnya PKI beda dengan merahnya nasionalis. Merahnya nasionalis merah putih. Memang hampir mirip tapi beda bro. Kalau PKI itu sama rata sama rasa, semuanya rata, nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin, semuanya dikendalikan oleh negara. Itu komunis. Dan komunis seperti yang kita tahu di negara-negara lain seperti Rusia, Cina, itu mereka tidak anti agama. Di Cina banyak orang Islam, orang Kristen, agama-agama lain. Di Rusia juga banyak orang Islam, orang Kristen, dan agama-agama lain. Cuman di Indonesia aneh, komunis dijustis, disurutkan sebagai paham yang anti agama. Cuma di Indonesia doang. Dan yang paling mengerikan disurutkan kepada Soekarno, itu fitnah keji. Jadi kalau PKI ini semuanya dikuasai oleh negara, semuanya total, termasuk masa depan rakyatnya itu dikuasai oleh negara. Negara kontrol penuh kepada bangsanya. Kalau nasionalis beda, negara itu dikuasai oleh rakyat. Makanya ada istilah kedaulatan rakyat, rakyat yang berkuasa. Sumber daya alam dikuasai oleh rakyat. Yang namanya pemerintah cuma ngatur. Itu nasionalis Pancasila. Jadi yang berperan itu rakyat, pemerintah cuma sebagai wasit. Jadi enak nasionalis Pancasila ini. Makanya aman, langgeng Indonesia sudah 77 tahun merdeka. Sementara kapitalis, sumber daya alam itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, konglomerat-konglomerat. Negara cuma sebagai wasit. Nah ini nasionalis Pancasila ini ala Soekarno ini harus kita jaga dari orang-orang yang ingin mengganti konstitusi, entah itu PKI maupun khilafah atau orang-orang yang ingin memberikan syariat Islam. Makanya nanti 2024 orang-orang yang pernah terlibat berhubungan dengan orang-orang yang ingin mengganti konstitusi
itu jangan dipilih di nomor 24. Anies Baswedan, Prabowo termasuk dua orang yang pernah memakai jasa orang-orang khilafah untuk mendapatkan sebuah jabatan. Jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. 2024 mega total, menangkan Ganjar secara total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.